Hafal gua. Banteng itu bukan surga seruduk. Banteng. Banteng lagi. Iya, banteng lagi kita. Banteng itu bukan tempat mandi. Apaan ya? Gayung. Jauh banget tai. Foto di TKP tersebut bukanlah foto mayatnya si Eki, melainkan sosok seseorang yang dipercaya katanya itu adalah sosok Panji. Peggy ini kan sudah bebas ya? Iya, udah bebas. Peggy ini sudah bebas. Bisa dikatakan sementara ini dugaan kita bahwasannya DPO itu bisa jadi tidak ada. Nah, akhirnya kan selalu kita bilang dari kejanggalan-kejanggalan kasus ini selalu membuahkan pertanyaan-pertanyaan baru nih. Ya kan? Iya. Gitu. Kita sebagai netizen berharap meminta nih mungkin kepada Presiden ya, Pak Jokowi, untuk memeriksa kembali hakim yang pada saat itu menangani kasusnya Vina dan Eki. Iya. Namanya gue sebutin. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Ngontai. Seperti biasanya, saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas lagi Kasus Vina lagi. kasus Vina lagi. Ya. Gimana, Kang? Hari ini setupnya beda. Hari Setup studio. ini setupnya berbeda. Ya, seperti biasanya biar teman-teman yang bisa teman-teman lihat di belakang kita ini adalah ya inilah ruang kerja kita sebenarnya di sini. Gitu loh. Ya. Maaf ya teman-teman, suara saya agak bindeng akibat mandi malam. Langsung kumat hidung gua. Bindeng. Di Presto enak. Itu bandeng, Pak. Bandeng ya. Bandeng itu. Bandeng itu yang suka seluduk-seluduk itu. Banteng itu. Oh, banteng. Jauh ya. Jauh. Harusnya Banteng harusnya. Banteng. Banteng itu bukan daerah situ ya? Daerah Tangerang situ tuh. Banten. Oh. Nah, hafal gua. Banteng itu bukan surga seruduk. Banteng. Banteng lagi. Iya, banteng lagi kita. Banteng itu bukan tempat mandi. Apaan ya? Gayung. Jauh banget tai. Biar Oke. kelar, biar cepet kelar. Oke. Masih kasus Vina ya kok ya? Belum beres-beres ya? Belum beres-beres. Belum beres-beres. Terlepas dari Peggy yang sudah dibebaskan, tapi kasus Vina dan Eki masih terus bergulir seperti yang teman-teman tahu. Ya. Motifnya apa kita juga nggak tahu. Yang sebenarnya terjadi kita juga tidak pernah tahu. Ditunggangi oleh siapa juga kita tidak pernah tahu. Apa Tapi- dibalik ini nggak tahu ya. Iya. Tapi yang pasti, lagi-lagi kita selalu tekankan yang pasti foto di TKP tersebut bukanlah foto mayatnya si Eki, melainkan sosok seseorang yang dipercaya katanya itu adalah sosok Panji. Ya. Sejujurnya sih, gue pribadi ya Kang, Mm-mm. gue sih belum terlalu tahu sosok Panji sebenarnya itu seperti apa, Iya. bentukannya seperti apa, maksudnya semasa hidupnya seperti apa. Itu kan hanya kata teman-teman ya, dan hanya Iya. dugaan sementara ini. Lagi-lagi kita tidak bisa memvonis ya, karena belum ada putusan. Nah, dari rangkaian cerita-cerita tersebut akhirnya mengkerucutlah ya, mengkerucut bahwasannya ada apa sih kasus ini. Ya. Ada yang bilang karena bandar bubuk, ada yang bilang karena keterlibatan dari geng motor. Itu kisah awalnya seperti itu. Sebetulnya cuma Pak Rudiana yang tahu, Betul. ya, yang harus bersuara ya. Ini perkara kasusnya apa, atau mungkin bisa jadi saat itu ada yang menurut kuasa hukum Saka Tatal itu kecelakaan, Ya. dan mungkin bisa jadi karena kecelakaan nggak terima, terus ada indikasi kejar-kejaran motor karena anaknya terlibat geng motor juga kan. Ya. Pak Rudiana mau buta dengan keyakinannya dia anaknya diapa-apain, jadi kayak gini ceritanya. Bisa jadi. Iya. Tapi balik lagi sih Kang, kalau bicara kejar-kejaran kayak motor segala macem, baik lagi ke foto TKP tersebut, itu bukan foto sosok Eki gitu loh. betul. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan sebenarnya. Tapi yang gua nggak tahu kenapa ya, di media nih belum terlalu dibahas banget nih. Ya.
Betul. Sosok Eki ini hanya salah satu kuasa hukumnya si Peggy yang sempat ngebahas ini. Dia yang meyakini juga bahwasannya si Eki itu masih hidup, dan dia salah satu orang yang sebetulnya satu pemikiran dengan kita nih Iya. saat ini gitu loh. Kenapa? Karena kita juga meyakini Eki tersebut masih hidup Iya. gitu loh. Berdasarkan foto TKP sama foto sebelum Foto yang masih hidup kejadian. lah ya. Iya. Dari foto-foto yang tersisa gitu, dari dokumentasinya Vina dan Eki gitu kan, atau foto Ekinya doang, itu menandakan muka dia itu berbeda Iya. dengan muka yang ada di foto TKP tersebut Iya, betul betul. gitu. Artinya bisa jadi nih, karena kan sekarang gini Kang, Peggy ini kan sudah bebas ya. Iya, udah bebas. Peggy ini sudah bebas. Bisa dikatakan sementara ini dugaan kita bahwasannya DPO itu bisa jadi tidak ada Iya. karena salah tangkap kan. Kenapa kita bisa meyakini itu tidak ada? Karena kalau lihat dari rentetan ceritanya, dari awal perilisan DPO tersebut ada 5 orang yang dicantumkan. Iya. Lalu dihapuskan 2 orang, sisa 3 orang ini, Ya. yaitu Andi, Dani, Peggy, Peggy alias Perong. Perong. Lalu Dani dan Andi ini dihapuskan. Tuh Tanggo jadi tengah tuh. Maaf ya, bukan itu kan, bukan itu. Maksudnya 31 nih. 31 yaitu 3 si Peggy alias Perong. Itu pun salah tangkap. Ya. Artinya bisa jadi Dani dan Andi, masuk Peggy juga, itu fiktif semua. Fiktif. Dan kalau emang fiktif, bisa jadi juga nih sisa-sisa terpidana yang masih di dalam, yang masih menjalani hukuman seumur hidupnya, bisa jadi salah tangkap juga. Ya, itu sekarang lagi diperjuangkan sama pihak kuasa hukumnya. Betul. Karena kenapa gini Kang? Kalau kita lihat dari BAP-nya, Andi dan Dani ini kan berperannya kan luar biasa. Iya, sangat berpengaruh ya, betul. Iya. Iya kan? Iya. Ada yang melakukan pemerkosaan, Iya. ada juga yang melakukan pemukulan di situ. Iya. Iya kan? Ya, betul. Berarti harusnya mereka ini kan Punya peranan kuat. punya peranan kuat di Iya. situ kan? Hmm. Mereka paling berperan di situ. Iya, betul. Gitu. Nah, kenapa bisa dihilangkan 2 orang ini? Dengan alasan kurangnya alat bukti. Terus berdasarkan apa itu ya? Maksudnya berdasarkan apa DPO tuh dengan BAP yang kita tadi ceritain kayak peran yang kuat itu dari mana Nah, dasarnya? itu yang masih jadi tanda tanya Iya, sebenarnya. betul. Itu loh teman-teman. Nah, akhirnya kan selalu kita bilang dari kejanggalan-kejanggalan kasus ini selalu membuahkan pertanyaan-pertanyaan baru nih. Ya kan? Iya. Gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan baru yang sudah terjadi di masa lampau. Alias di tahun 2016. Ya. Kan kita mau nggak mau tarik mundur lagi nih tahun 2016 ini. Gitu loh. Bisa jadi karena gini Kang, banyak yang meyakini bahwasan hakim dari tahun 2016 ya, Iya. yang saat menangani kasusnya Vina dan Eki, Hmm. itu dugaannya katanya sih hakimnya masuk angin. Tapi bukan masuk angin butuh kerokan, bukan. Iya. Bukan minum tolak angin juga, bukan. Iya, Gitu iya. loh. Masuk angin dalam tanda kutip, ya teman-teman tahu lah artinya ya, gitu loh. Gitu. Sehingga Ditraktir mereka, karaoke berarti. hah? Ditraktir karaoke. Bisa jadi. Bisa jadi, iya. Tuh, praktek karaoke. Bisa jadi. Karaoke apa dulu nih? Karaoke ya. Ini karaoke ya. Nyanyi beneran ya. Nyanyi beneran. Kan itu bayar roomnya. Iya benar. Oke, tapi nggak mungkin lah. Karena kalau dari rentetan laporan hasil kekayaan mereka itu, mereka tuh orang-orang yang lumayan punya Oh gitu. backgroundnya, iya, gitu loh. Jadi kita sebagai netizen berharap, meminta nih, mungkin kepada Pak Presiden ya, Pak Jokowi, untuk memeriksa kembali hakim yang pada saat itu menangani kasusnya Vina dan Eki. Iya. Namanya gue sebutin. Pertama ada Pak Suharno. Yap. Pak Suharno waktu itu dia didampingi oleh hakim anggota yaitu Ria Helpina dan Lis Susilowati. 3 hakim dia. 3 hakim. Itu yang memvonis 7 orang yang terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Sekarang udah terpidana Ya, kasusnya. saat itu gitu loh. Itu 3 orang itu yang
memutuskan 7 orang itu menjadi hukuman mati. Lalu ada hakim kedua yaitu Etik Purwaningsih. Nah, dia adalah salah satu hakim yang memutuskan kasus Vina dan Eki kepada Saka Tatal. Oh ya, ya. Gitu loh. Karena waktu itu kan nggak salah Saka Tatal kan divonis 8 tahun ya. 8 tahun. Karena di masih anak ibu umur ya waktu itu. Selebihnya seumur hidup ya. Selebihnya seumur hidup. Iya. Dan dia dibantu oleh namanya Suharyanti dan Ina Herlina. Jadi Jadi sebagai tolong apa nih? Sebagai jaksa penuntut umum atau gimana? nggak kan misalkan hakim kan nggak sendirian pak. Oh iya. Bukan hakim Iya. tunggal. Ada pendampingnya ya. Kalau pra peradilan kemarin kan hakim tunggal. Iya ya. Kalau pengadilan biasa kan sidang itu kan nggak mungkin hakim Oh, cuma satu. jurinya banyak ya. Ya kan ada hakim yang kiri kanan tuh biasanya. Iya, iya. Nah itulah. Jadi minta tolong diperiksa, Pak. Tolong banget diperiksa karena dugaan kuatnya adalah bisa jadi mereka ini tidak netral dalam memutuskan. Artinya bisa jadi ada intervensi dari pihak lain yang punya kepentingan sehingga memutuskan kasus tersebut secara sebelah pihak. Kalau hakim itu kan harusnya netral ya. Iya. Gitu loh. Karena kalau kita lihat dari rentetan ceritanya dari kesaksian dari saksi alibi, ya kan, maupun saksi lainnya, maka pada saat persidangan itu banyak yang kejanggalan kan. Iya. Yang contoh salah satunya adalah saksi yang mencoba menjelaskan tapi tidak diterima oleh hakim. Saksi yang karena kayak saksi alibi dan saksi-saksi lainnya yang selalu pada saat mereka bicara tidak terlalu didengarkan oleh hakim, yang selalu meruntut lagi ke BAP gitu kan. Itu persis seperti persidangan waktu pra peradilan Peggy Setiawan. Iya. Dari pihak penyidik kan selalu mengatakan BAP lagi. Saksi ahli pun juga sama. Iya. Teori buku lagi. Gitu loh. Cuma nggak berlaku di saat sidang pra peradilan ya. Cuman tidak berlaku dan akhirnya kalah. Iya. Gimana Kang? Oh jadi karena kasus itu nggak mencuat, Iya. maksudnya kasusnya nggak seramai sekarang gitu Ya, ya, betul. pada saat itu mungkin ya. Jadi nggak ada yang lihat gitu, nggak ada Betul. yang nengok orang. Apalagi itu kan sidang tertutup ya. Ya, Sidang tertutup. tertutup dan tidak seviral sekarang. Jadinya itu hakim gampang banget bermain gitu karena tidak dipantau kan. Iya. Kalau sidang Peggy kan luar biasa ya, Iya. dipantau oleh seluruh media, bahkan Iya. kuasa hukum ini saja nilainya puluhan. Iya. Jumlahnya puluhan gitu loh. Jadi otomatis hakim dan tapi gue yakin sih dari awal juga hakim Eman itu emang kelihatannya sih emang netral banget sih Kang. Iya. Cuma maksudnya untuk potensi masuk angin dan segala macam itu pasti berkurang banyak gitu loh. Iya betul. Asumsi publik tuh seperti itu gitu. Kenapa? Karena dipantau. Tambah lagi hakimnya juga netral. Gitu kan. Kalau hakim yang dipakai tahun 2016 lalu dipakai lagi buat pra peradilan si Peggy, nggak tahu deh, mungkin lain cerita ya. Iya betul. Bisa jadi itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita saat ini meminta kepada yang berwenang untuk memeriksa kembali hakim yang menangani kasus Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Iya betul. Dan kita juga minta saksi-saksi palsu yang diduga palsu, yaitu Aep, Dede, Mel, itu juga segera dihadirkan, ditongolkan, ditangkap kalau perlu, kalau mereka menghilang gitu loh. Iya. Karena kan infonya mereka nih sekarang kan lagi menghilang nih. Dipanggil, kalau tiba tidak ada atau menghilang ya ditangkap. Iya. Gitu loh. Seperti yang mereka lakukan pada Peggy. Gitu kan. Dan untuk Pak Rudiana, tolong Pak, hanya Anda satu-satunya yang lebih tahu. Kita meyakini hanya Anda lah satu-satunya orang yang tahu persis kejadian yang sebenarnya. Gitu loh. Hanya Anda satu-satunya juga yang bungkam sampai sekarang ini. Gitu. Iya. Dan hanya Anda satu-satunya yang dipertanyakan oleh masyarakat. Ada apakah sebenarnya ini? Gitu loh. Terus Pak Rudiana dari semenjak si Peggy ditangkap sampai sekarang tidak pernah bersuara sedikit pun. Ya, betul. Apalagi Pak Rudiana sendiri yang meyakini bahwa Peggy adalah pelakunya. Kata siapa? Kata Pak Hotman Paris. Nanti tampilin Kang, gambarnya Iya. Kang. Iya. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada
seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Jadi harus berani bersuara ya, karena kalau nggak bersuara ya semakin skeptis orang sama dia kan. Iya, karena dia menangani kasus itu. Gitu loh. Dia menangani padahal pada saat itu Pak Rudiana dia bukan di Skrimum. Oh ya, bukan di bidangnya lah. Bukan di bidangnya, dia kan di bidang narkoba. Iya. Gitu loh. Tapi dia ikut menangani karena katanya anaknya kan terlibat kan. Iya. Tapi nyatanya kan faktanya dia ini kita tahu itu bukan anaknya yang di foto itu. Iya. Karena berbeda fotonya ya. Karena berbeda fotonya. Terus itu kuburan isinya siapa? Mohon maaf nih. Karena kita jadi bertanya-tanya. Siapa yang di dalam situ? Iya. Jasad siapa? Benar gak, Kang? Iya betul. Harus mengkerucut ya. Soalnya kita lihat sekarang nih tim penyidik udah mulai bekerja lagi nih kayaknya. Terus udah mulai media juga udah banyak mulai menggali sesuatu dari awal. Iya. Karena emang kan sebetulnya yang benar kan seperti itu ya. Kalau sudah error dari awal, berarti kita mesti menetapkan kasus ini dari hulu dulu. Iya. Dari hulu kembali. Diputar lagi 2016 silam meskipun pasti kesulitan karena sudah 8 tahun yang lalu gitu kan. Bisa jadi barang buktinya sebagian mungkin sudah menghilang. Iya. Di TKP juga kan pasti sudah tidak menyisakan ada yang janggal. Maksudnya di TKP juga mungkin bisa jadi sudah nggak ada lagi alat-alat bukti pendukung gitu Iya, kan. betul. Cuma kan kayak handphone gitu ya yang Ya, itu kan masih ada. Handphone terus Itu masih ada itu. media sosialnya si korban. Ya, Ya bisa dicek di situ. harusnya sih karena Ada konflik apa sebelumnya atau apa. Sama ini orang yang jemput si Vina, si Mega itu tuh. Ya, Iya. Mega itu siapa itu juga Harus nggak diperiksa tahu. juga ada. Dan minta tolong ke teman-teman dong yang tahu foto Panji yang katanya di TKP tersebut. Iya. Kan teman-teman mengatakan itu Panji nih. Mm-mm. Jujur kita sendiri pribadi belum nemu fotonya. Mungkin boleh bantu di komen, bantu kita buat kita telusurin Panji mana sih yang dimaksud gitu loh. Ya betul. Jadi ceritanya nih, Akang ini pernah nemu konten atau nemu data foto Panji, Iya. ya kan ya Kang? Mm. Foto Panji dan ada sejarah cerita ada orang yang hilang katanya tahun 2016. Iya. Tapi sayangnya saat itu Akang nggak langsung di screenshot Iya. atau nggak langsung di save. Nggak bisa di save juga videonya. Bisa di save ya? Nggak bisa di save lagi. Nggak bisa, berarti dari penggunanya nggak mau di save kali. Iya. Terus Akang coba cari lagi, udah nggak ketemu katanya. Nggak ketemu lagi. Nggak ketemu gitu loh. Nah saat itu sayangnya tuh tidak kita langsung save. Tuh. Jadi mungkin teman-teman yang mengatakan itu si Panji itu Panji mana nih? Soalnya agak rancu nih. Iya. Gue juga takutnya salah orang kan Kang. Mm. Soalnya gini, dalam DPO yang 5 orang pertama kali dirilis itu ada nama Panji juga soalnya kalau nggak salah. Oh, salah satu Iya, ada nama Panji juga di situ. DPO juga ya. Iya, awalnya ya, atau yang ada 5 itu jadi 3 kan? Iya. 3 ini kan Andi, Dani sama si Peggy. Iya. Sebelumnya kan dari 3 ini ada 5 nih. Iya. Nah, salah satunya ini ada nama Panji waktu itu. Tapi nama Panji udah hilang. Ya kalau teman-teman yang tahu boleh bantu kita. Oke kan? Oke kok. Mungkin teman-teman cukup sekian dulu konten kita hari ini. Intinya adalah kita hari ini mau menyampaikan bahwasannya dari kejanggalan tersebut, dari kejanggalan yang teman sudah lihat di media, kita rasa perlu untuk mengusut ulang kasus ini. Terutama hakim yang sudah menghakimi para terpidana tersebut, ya. Dari Sakatata, dari yang 7 terpidana sisanya tuh yang menjalani hukuman mati, itu nyawa seseorang loh. Ya Aku kan? seumur hidup. Seumur hidup kan? Iya. Yang sisanya itu 7 terpidana itu Iya, selain Sakatata seumur hidup ya. itu seumur hidup loh.
Gitu loh. Kita harus memperjuangkan, kalau memang dia tidak bersalah, kita harus memperjuangkan hak mereka, keadilan buat mereka, seperti kita memperjuangkan kasus si Peggy ini. Iya, betul. Gitu loh. Hakim itu perlu dicek tuh sama Pak Rudiana, tolong dong Pak, kalau emang Bapak tidak ada sesuatu yang disembunyikan, harusnya Bapak berani untuk bersuara. Iya. Semakin Bapak sembunyi, kita semakin curiga Pak. Mohon maaf ya. Gitu loh. Tapi Bapak sendiri yang membuat image seperti itu jadinya Pak. Gitu loh. Karena Bapak bungkam, sampai sekarang Bapak bungkam. Gitu. Kita cuma berharap biar ada titik terang, itu aja sih sebenarnya ya. Iya. Biar cepat close case gitu loh, clear, selesai. Gitu. Tapi kalau ada keterlibatan pejabat tinggi atau ada masalah kayak masalah bubuk, bandar segala macam, ya kita sih no comment sih sebenarnya. Iya. Karena emang simpang siur itu udah banyak banget emang berkeliaran ya. Itu asumsi-asumsi liar seperti itu. Dan menguatkan sama kondisinya gitu ya. Iya. Jadi semakin yakin orang, wah emang iya sih kayaknya kok berat nih ya. Emang kasus itu kayaknya. Nah, gitu Benar. ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf suara saya agak begini karena emang lagi Bandeng, bindang ya. bindengan. Bindengan. Bandungan. Oke, saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.